Selamat pagi, salam sehat dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Benediktus Urung, instansi SMK Swasta Santo Aloysius Sulteng, nomor UKG 201800369416, nomor induk mahasiswa 2401194952, LPTK Universitas Nusa Cendana. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Apakah kalian bahagia pada hari ini? Bahagia. Semoga ya. Sudah sarapan semua? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Ada yang merasa kurang bahagia hari ini? Mungkin ada hal yang membuat Anda tidak bahagia. Semoga pada kesempatan ini, di pagi hari ini, semua hal yang terjadi kemarin-kemarin itu dilupakan semua. Kita semua sebagai manusia punya hati untuk memaafkan segala sesuatu, baik kesalahan atau apa, segala macam harus kita saling memaafkan ya. Oleh karena itu, pagi ini kita diwajibkan untuk saling berdamai. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai juga dengan orang lain. Sepakat ya? Oke, baik. Pada hari ini sebagai umat beriman, segala sesuatu sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Saya minta salah satu di antara kita untuk memimpin kita dalam doa. Kepada adik Dian saya persilahkan. Bapak Guru dan teman-teman sekalian, mari kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Perkenankanlah saya membuka dan menutup doa ini dalam tata cara iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami. Bapa, kini kami anak-anakmu berkumpul di hadapanmu guna untuk meminta rahmat-Mu untuk hari ini. Karena sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami mohon berkatilah kami, sehingga apa yang dapat kami terima hari ini merupakan persembahan yang sungguh-sungguh pantas kepadamu dan merupakan bekal untuk masa depan kami yang lebih baik. Di Kau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Aloysius, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya akan mengecek kehadiran para peserta didik pada pagi hari ini ya. Total siswa yang ada di dalam kelas ini kurang lebih 23 ya. Oke, baik. Kalau begitu sekarang saya cek kehadiran ya. Siap. Andriano Andika Saputra. Terima kasih. Adriano Gandum. Izin. Alexandro Mulia. Terima kasih. Alexandria Daviska Banur. Terima kasih. Alfarel PPN Koda. Terima kasih. Ferdinand Nakur. Terima kasih. Anastasia Seroteku. Terima kasih. Antonius Mareno Denagul. Terima kasih. Aurelius Agustinus Jandu. Sakit. Oke. Bartolomeus Hendriano Sima. Terima kasih. Chelsea Olivia Anissa. Terima kasih.
Damianus Tenji. Terima kasih. Ervansius Vanar. Terima kasih. Ernest Ramsi. Terima kasih. Estaya Dewi. Terima kasih. Faustus Romulda. Terima kasih. Floriania Sabu Sogen. Terima kasih. Roste Van Ros. Terima kasih. Lendius Hermawan. Terima kasih. Hendrikus Baptisa Ikole. Sakit. Baik. Irenius Ling. Oke. Janurus Siba. Sakit. Kondianus Nano Suratino. Oke. Kristiano Ratam. Sakit. Maria Indrani Dumur. Terima kasih. Patricia Harvani Sistiarani. Terima kasih. Raihana Rafa Sadira Kalilau. Terima kasih. Baik. Ada kurang lebih 4 orang pada kesempatan ini tidak hadir. Saya ingin tanya, apakah mereka tinggal di kos, di rumah keluarga? Di kos. Di rumah keluarga yang lain? Oke. Saya minta pada kesempatan ini, bila mana ada teman-teman yang sakit, tolong sempatkan diri untuk berkunjung. Mungkin dengan kita berkunjung, mereka diberi penguatan dan mereka pun lekas sembuh dan bisa bergabung kembali untuk mengikuti KBM di sekolah yang kita cintai ini. Sepakat? Oke. Siapa yang pernah mengunjungi orang sakit? Oke, terima kasih ya. Kita harus saling berempati antara satu dengan yang lain. Ya, bila mana ada teman yang sakit, maka kita wajib untuk berkunjung, baik yang tinggal di asrama, di kos, atau di rumah keluarga. Sepakat ya? Sepakat. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita cek kerapian kita terlebih dahulu. Apakah kita sudah rapi? Sudah? Lihat dalam diri kita masing-masing, apakah saya sudah rapi atau belum? Kalau belum, mungkin kancing bajunya belum dikancing, tolong itu dirapikan. Kemudian bagaimana? Lihat di sekitar kiri kanan Anda, apakah ada sampah yang berserakan? Tidak ada? Oke, terima kasih. Kalian sudah menjaga kelas ini dengan baik, rapih dan bersih. Itu yang diharapkan. Ya. Pepatah mengatakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke, terima kasih ya. Nah, baik. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang Hindu dan Buddha. Sepakat ya? Oke. Kita akan mempelajari materi tentang Hindu dan Buddha. Saya hanya ingin mengatakan, sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, ya, kita masih mengenal apa yang disebut dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Saya ingin tanya dulu, adakah yang bisa menjawab apa itu animisme dan dinamisme? Oke, angkat tangan yang bisa menjawab. Oke, silakan. Animisme adalah percaya atau yakin terhadap roh-roh yang sudah meninggal. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Anissa. Animisme adalah percaya kepada roh-roh atau jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Oke. Di Manggarai ini masih ada tidak praktek animisme itu? Sepertinya masih ada. Oke, masih ada ya. Kemudian itu animisme. Kalau dinamisme, ada yang bisa menjawab apa itu dinamisme?
Oke, silakan Ingrid. Dinamisme adalah orang-orang yang percaya terhadap benda-benda. Oke. Dinamisme itu adalah percaya terhadap benda-benda. Bagaimanapun dalam konteks keindonesiaan kita, ya, kita masih ada orang yang mempercayai benda-benda, mengkultuskan sebuah benda. Contohnya batu akik atau keris atau pohon yang besar. Itu kan bagian dari dinamisme. Oke, kita lanjut ke poin yang berikut, yaitu tentang masuknya Hindu dan Buddha. Baik, saya ingin bertanya, mungkin di antara kita ada yang mengetahui secara singkat tentang sejarah agama Hindu. Yang lain mungkin ada? Oke, silakan. Kepada Dian saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai dengan 1300 sebelum Masehi. Namun ada juga yang mengatakan bahwa agama ini masuk di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Agama ini kemudian tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang masuk ke India melalui Celah Khyber. Kemudian kedatangan bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida, yaitu penduduk asli India yang termasuk ke dalam kategori ras Australia, dari sebelah dari sebelah selatan sampai ke dataran tinggi Dekan. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya terjadi percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan kebudayaan bangsa Dravida yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Dan juga ada informasi tambahan bahwa perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4 fase. Fase tersebut yaitu fase zaman Weda, kemudian zaman Brahmana, kemudian zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Jadi sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Wah, tepuk tangan. Luar biasa. Apakah semalam Dian ada mempelajari terkait dengan materi tentang Hindu Buddha? Iya, betul. Wah, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk adik kita Dian. Baik. Saya sedikit memberi gambaran secara singkat terkait dengan agama Hindu dan Buddha, ya. Di dalam buku paket kalian sudah melihat, ya, bagaimana sejarah agama Hindu dan Buddha. Jadi untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh adik Dian, ya, agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun 3102 sampai 1300 sebelum Masehi. Dan agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden. Tahu arti nomaden? Oke, nomaden itu apa? Saya ada dengar sedikit tadi. Pindah-pindah. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Sistiarani. Ya. Nomaden itu adalah bangsa yang berpindah-pindah tempat. Iya, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jadi agama Hindu ini ada sebenarnya percampuran dari bangsa apa tadi? Bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Baik, bicara soal agama Hindu dan Buddha, saya ingin bertanya dulu. Apakah kitab suci dari kedua agama ini sama? Beda. Sama? Beda. Oke, kalau begitu agama Hindu kitab sucinya apa? Veda. Oke. Kalau agama Buddha kitab sucinya? Tripitaka. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok dua nih. Oke. Terima kasih kalian sudah begitu memahami terkait dengan agama Hindu dan Buddha. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan teori-teori tentang masuknya Hindu dan Buddha. Sepakat ya? Oke, sekali lagi
saya ingin katakan pada hari ini kita akan mempelajari teori-teori tentang masuknya Hindu dan Buddha. Dan sebentar kita akan mencari tahu terkait dengan teori-teori yang ada tentang kelebihan dan kelemahan dari teori-teori tersebut. Oke, baik. Apakah sudah ada yang bisa mempresentasikan? Ya Pak, kami Pak. Oke. Nanti apa yang kamu tulis semuanya bisa dibaca ya, tentang kelebihan dan kelemahan dari teori-teori masuknya Hindu dan Buddha. Sepakat? Oke. Sekali lagi sumbernya tadi bukan hanya dalam buku tetapi dari internet juga boleh. Ya. Silakan kelompok 1. Ya, silakan. Baik, selamat pagi Pak, selamat Pagi. teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kelompok kami mendiskusikan tentang kelebihan dan kelemahan dari teori Waisya. Kami mohon untuk pengertian dari teman-teman untuk bersama-sama mendengarkan kami di sini, dan bila ada pertanyaan yang membingungkan nanti bisa bertanya kepada kami. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada teman-teman saya yang memberikan materi. Kelebihan kegiatan jual beli merupakan interaksi secara langsung yang sangat berpotensi persinggungan budaya antara orang Nusantara dan India. Perdagangan menjadi salah satu saluran ilustrasi yang sangat dimungkinkan. Orang-orang dan kasta Waisi memiliki pendekatan dan kekuasaan untuk berbaur dengan masyarakat lokal serta untuk meningkatkan hati raja-raja atau kaum bangsawan sehingga ajaran ini bisa dengan lebih mudah diterima. Nama teori Waisya kelemahan. Pada pandangan atau kasta Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta huruf Pallawa. Motif pendagang India hanya sebatas berdagang. Mereka tidak memberikan perubahan berarti pada pembayaran agama Hindu. Meskipun banyak ditemukan perkampungan India di Indonesia, kedudukan mereka tak jauh berbeda dengan masyarakat di sekitarnya. Mereka yang tinggal menetap tidak membawa perubahan yang besar dalam tata negara dan kehidupan masyarakat. Kaum Waisya tidak memiliki tugas menyebarkan agama Hindu. Yang berhak menyebarkan agama Hindu adalah kaum Brahmana. Kaum Waisya tidak menguasai kitab Veda sehingga mereka tidak memahami bagaimana hidup secara utuh. Walaupun orang-orang dari kasta Waisya memiliki pemahaman terkait agama Hindu atau Buddha, namun para penentang teori ini berpendapat bahwa
pengetahuan agama yang terbatas itu tidak akan memberikan pengaruh terhadap masyarakat lokal di Nusantara. Baik teman-teman, Pak Guru, jadi dia presentasi dari kami berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan dari teori Wesia. Jadi saya yakin bahwa teman-teman di sini memiliki pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kami. Maka dari situ saya selaku moderator akan membuka sesi tanya jawab seluas-luasnya. Jadi apakah ada teman-teman yang bertanya? Oke. Saya minta kita semua beri aplaus kepada kelompok 1. Ya, mereka sudah memaparkan terkait dengan kelebihan dan kelemahan terkait dengan teori Wesia. Jadi pada kesempatan ini mereka membuka ruang kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan terkait dengan kelebihan dan kelemahan dari teori Wesia. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana kesimpulan dari teman-teman terkait dengan kelemahan dan kelebihan dari teori Wesia? Ke uji pemahaman selanjutnya, yaitu drag and drop, seret dan lepas, ya. Artinya kalian bisa melihat ada pilihan di bawahnya ini, drag and drop, ya. Pada kesempatan ini saya coba bawa mata pelajaran sejarah ke Inggris-Inggrisan sedikit, drag and drop. Jadi saya sudah tulis memang seret dan lepas. Nah, oke. Baik. Ini panduannya. Jawablah pertanyaan berikut dengan membawa jawaban yang tepat pada bagian titik-titik soal. Agama serta kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia diketahui dari beberapa teori. Teori yang paling kuat mengenai masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia adalah teori apa? Halo. Teori apa? Teori? Di sini Vaisya, di sini Brahmana. Oke, saya hanya meluruskan. Berbicara dalam konteks teori tadi, salah satu syarat datang menyebarkan agama Hindu dan Buddha adalah mereka-mereka yang menguasai bahasa Sanskerta dengan huruf Palava. Teori Brahmana. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Kalian sudah betul-betul memahami terkait dengan materi ini. Oke, kalau begitu kitab suci agama Hindu adalah Veda. Oke, terima kasih. Kitab suci agama Hindu adalah Veda. Apakah ada Veda di dalam? Ada. Oke. Sedangkan kitab suci agama Buddha namanya Tripitaka. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, kini pembelajaran kita sudah mau berakhir. Saya minta tanggapan. Tapi sebelum Anda menanggapi terkait dengan materi hari ini, saya ingin mengatakan bahwa yang pertama terkait dengan Hindu dan Buddha. Kamu bersyukur tidak terkait dengan adanya agama Hindu dan Buddha ini? Bersyukur ya. Ya. Berbicara soal konteks keragaman kita, ini sangat membuat kita merasa percaya diri akan keanekaragaman, baik kepercayaan, ya, kemudian suku agama yang ada di Indonesia ini sudah memberikan kontribusi sebenarnya terhadap bangsa Indonesia ini. Sepakat ya? Nah, contoh bangunan-bangunan yang ada atau peninggalan-peninggalan, ya, benda-benda purbakala atau candi atau apalah, apakah itu dapat membanggakan kita sebagai bangsa Indonesia? Membanggakan atau tidak? Ya. Ingat,
Candi Borobudur itu adalah satu boleh dikatakan sebagai keajaiban dunia. Itu berkat atau peninggalan pada masa Hindu dan Buddha. Ya, oke. Pada kesempatan ini saya juga mau menjelaskan terkait dengan bagaimana teori-teori yang sudah kalian pelajari hari ini. Ingat, salah satu poin penting, kamu sudah betul-betul mempelajari tentang 4 teori ini. Tadi kalian sudah menyimpulkan terkait dengan kelebihan dan kelemahan dari teori-teori tersebut, bahwa pengaruh dari teori-teori tersebut itu ada, tetapi sedikit. Namun ada juga teori-teori yang secara eksplisit, secara gamblang, yang menyebarkan Hindu dan Buddha itu adalah teori Brahmana. Karena apa? Karena teori Brahmana itu mampu membaca bahasa Sanskerta dengan huruf Pallava. Oke, baik. Mungkin ada yang bisa memberikan testimoni terkait dengan pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana kesan kalian tentang pelajaran hari ini? Ya, silakan. Jadi Pak, kami sangat senang karena begitu banyak benda purbakala seperti candi, prasasti, dan masih banyak lagi peninggalan pengaruh Hindu Buddha yang masih dilestarikan hingga saat ini. Oke, baik. Terima kasih. Jadi Rafa mengatakan, baik, pelajaran hari ini kami memahami tentang benda-benda purbakala peninggalan masa Hindu dan Buddha. Mungkin ada yang lain? Oke, silakan Ernest. Kita sangat senang dan puas karena dengan mempelajari materi yang diberikan pada hari ini, kami dapat mengetahui bagaimana masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke, dengan mempelajari materi hari ini, Ernest memahami, mengetahui tentang bagaimana masuknya Hindu Buddha. Tepuk tangan dulu untuk Rafa dengan Ernest. Oke. Ya. Adik-adik sekalian, pertemuan kita pada hari ini berakhir sampai di sini. Saya ingin mengkonfirmasi terkait dengan pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membicarakan atau mendalami terkait dengan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kita harus memahami betul apa-apa saja kerajaan yang bercorak Hindu, apa-apa saja kerajaan yang bercorak Buddha. Baik, mungkin ada yang beri masukan terkait dengan pembelajaran hari ini atau materi hari ini? Ada? Tidak ada. Semuanya berjalan baik? Oke. Apakah kalian melakukan pembelajaran hari ini dengan senang hati? Oke. Baik. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya sebagai umat beriman, mari kita berdoa. Saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Berdiri. Mari kita berdiri. Amin. Doa kami dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Pembelajaran kita pada hari ini berakhir sampai di sini. Terima kasih atas keterlibatan kita semua. Selamat pagi. Selamat.
lebih.